Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kaila Noverisha Nurdi dengan NPM 2417051022. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari pemodelan yang saya buat untuk PP responsif kecerdasan buatan. Di sini ada ketentuan umumnya. Jadi di sini kita atau saya harus membuat program yang menggabungkan algoritma genetik algorithm dengan beberapa metode. Di sini saya NPM genap, jadi saya pakai klasifikasi. Kemudian untuk metode klasifikasi yang saya pilih itu menggunakan KNN atau K-Nearest Neighbors. Kemudian untuk datanya saya dari Kaggle, langsung saja. Nah, di sini asal datasetnya itu saya ambil dari Kaggle, dari Bank Marketing Dataset yang isinya adalah data kampanye pemasaran langsung dari sebuah lembaga perbankan di Portugal. Kemudian ini ada link datasetnya, dia akan mengarah ke sini. Nah, di sini totalnya ada sekitar 1169 data dan terdiri dari berbagai kategori. Ini adalah data nasabah. Jadi di sini ada statusnya, apakah dia menikah atau single. Kemudian ada housing, apakah punya cicilan rumah atau tidak. Ada loan, apakah dia punya pinjaman di tempat lain atau enggak. Kemudian ada kontak, apakah pihak bank itu menyimpan kontaknya atau tidak disimpan. Nah, ada education-nya, apakah secondary atau tertiary. Kemudian ada job, jadi dan ada umur juga. Jadi ini merupakan kategori-kategori yang akan mempengaruhi seseorang itu apakah akan mendaftar deposito di bank atau tidak, karena berdasarkan umur, pekerjaan, dan status itu pasti bakal mempengaruhi penghasilan dari orang tersebut. Juga ada housing, loan, ini pinjaman atau cicilan rumah atau pinjaman yang lain, itu juga akan mempengaruhi apakah seseorang akan melakukan deposito ke bank atau tidak. Nah, di sini datasetnya memiliki ternyata totalnya adalah 11.162 baris data. Nah, dengan 17 kolom yang terdiri dari 16 fitur dan 1 target. Oke. Nah, ini ada gambaran umum fiturnya. Jadi, di dalam dataset ini ada 16 fitur. Kemudian ada data demografi seperti usia, pekerjaan, status pernikahan, dan pendidikan. Kemudian ada data finansial seperti saldo tahunan, terus statusnya apakah dia gagal bayar untuk tahun ini. Kemudian ada pinjaman rumah atau housing dan pinjaman pribadi atau loan. Berikutnya ada data kontak terakhir, jadi jenis komunikasinya, hari komunikasinya, bulannya, dan durasi pembicaraannya. Maksudnya di sini adalah ketika pihak bank menghubungi nasabah gitu. Jadi menghubungi ini, nanya kamu mau ngajuin deposito atau enggak, gitu-gitu dirayu-rayu. Nah, ini masuk ke data kontak terakhir. Kemudian ada data kampanye, jadi jumlah kontak selama kampanye, jumlah hari yang berlaku sejak kontak sebelumnya, dan hasil kampanye sebelumnya. Nah, maksudnya kampanye ini kayak periode-periode tertentu, periode di mana pihak bank itu nelpon-nelponin nasabah, ngajak-ngajakin untuk ngajuin deposito gitu. Kemudian ada studi kasus dan permasalahannya. Jadi studi kasusnya itu kita harus bisa melakukan prediksi terhadap keputusan nasabah. Oke, bukan kita, tapi model yang kita buat harus bisa melakukan prediksi terhadap keputusan nasabah,
bank untuk mengambil layanan deposito berjangka berdasarkan profil demografi dan riwayat interaksi pemasaran. Kemudian untuk permasalahannya ini, bagaimana sih kita bisa membangun model klasifikasi binar yang optimal dengan memanfaatkan genetik algorithm untuk melakukan fitur selection atau pemilihan fitur sehingga model dapat memprediksi potensi nasabah dengan akurasi yang lebih tinggi dan lebih efisien. Jadi maksudnya gimana sih caranya kita bisa menggunakan genetik algorithm ini untuk ngebuang beberapa fitur yang memang tidak perlu, sehingga yang tersisa cuma fitur-fitur utama atau yang paling berpengaruh buat meningkatin akurasi prediksi dari si model ini. Biarin kalau fiturnya dibuang kan tinggal sedikit, jadi lebih efisien juga begitu. Kemudian di sini ada pendekatan solusinya atau ketentuan UTP-nya. Untuk model utama itu saya pakai klasifikasi, kemudian algoritma untuk klasifikasinya itu K-nearest neighbors atau KNN. Kemudian di sini genetic algorithm itu berperan untuk fitur selection, untuk mencari kombinasi fitur yang paling berpengaruh terhadap akurasi model. Nah, langsung aja di sini ada beberapa tahapan. Jadi yang pertama itu kita harus mengupload dataset, kemudian kita melakukan pre-processing data, kemudian ada implementasi genetic algorithm. Setelah itu ada juga pembuatan dan evaluasi model, serta ada visualisasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan di bagian awal nih, upload file dataset. Jadi dari Google Colabs kita mengambil filenya itu bank CSV. Ini saya peroleh dari Kaggle ini, saya download. Kemudian ini untuk file CSV-nya sekitar 11.160 sekian halaman. Nah, di sini ada banyak berdasarkan usia, kemudian pekerjaan, status, pendidikan, dan lain sebagainya. Setelah itu, kita melakukan pre-processing data. Jadi kita import library yang diperlukan untuk membuat model ini. Contohnya itu seperti mengimport sklearn model. Ini sklearn ini untuk istilahnya tempat di mana kita bisa bikin model AI-nya di Python. Setelah itu di sini kita loading datasetnya. Kemudian datanya itu kita bersihkan. Nah, kita harus bersihin datanya agar tidak terjadi duplikasi dan kekosongan di data itu. Jadi nanti pas AI-nya itu melakukan pemodelan, dia nggak akan bingung lagi nih. Datanya udah bersih, dia nggak akan bingung. Ada yang kosong, ada yang duplikat, seperti itu. Setelah itu kita melakukan encoding. Jadi encoding di sini kita bakal mengubah kategori menjadi angka. Nah, kita pakai label encoder. Kemudian maksudnya di sini kan kita punya banyak kategori-kategori nih seperti usia, kemudian ada status, single atau menikah, kemudian ada penghasilan, ada pekerjaannya apa. Nah, untuk hal-hal semacam itu kita ubah jadi angka binar. Misalnya nih, kategorinya adalah status. Nah, kalau menikah itu berarti kita lambangkan sama 1. Kalau misal nggak menikah atau single, kita lambangkan sama 0. Nah, disinilah proses encoding itu bekerja. Buat ngelakuin itu. Kayak ngasih tahu kalau misalnya ngasih tahu komputer atau mesin kita kalau statusnya 1 itu berarti menikah, kalau statusnya itu 0 berarti dia single gitu. Nah, ini pakai encoding. Kemudian di sini ada fitur dan target. Jadi ada X dan Y. X ini adalah semua fitur
pada dataset. Jadi kayak usia, umur, job, pokoknya tuh semua kategori yang melekat ke nasabah itu kita masukin ke variabel X. Kemudian, ya ini adalah targetnya. Jadi targetnya itu apakah nasabah bakal jawab iya atau enggak. Nah, dia masuk ke variabel Y. Setelah itu ada scaling dan split. Di sini kita pakai scalar buat buat ngeratain semua data gitu. Jadi misal ada orang nih, ada data nasabah yang usianya tuh baru 20-an atau 25, tapi gajinya itu udah misal 2 digit atau 3 digit. Nah, itu kan jaraknya terlalu jauh antara umur sama penghasilan. Nah, kita itu perlu scaling supaya model kita itu nggak menganggap bahwa yang dinilai atau yang dihitung atau yang dipelajari itu cuman gajinya aja, tapi ada variabel usia juga yang harus diperhitungkan. Makanya kita scaling supaya antara usia sama gaji ini nilainya tuh jadi rata semua. Pokoknya untuk mendapatkan nilai rata-rata dari berbagai kategori nasabah itu kita pakai scaling. Dan nah, dari semua hasil pre-processing data ini kita memperoleh data yang sudah clean, sudah clean, sudah bersih, tidak ada duplikat, kemudian sudah scaling, jadi datanya itu tidak ada yang jomplang terlalu jauh jaraknya, udah standar rata-rata dan siap untuk diolah. Berikutnya, kita masuk ke implementasi genetik algoritma. Nah, di sini kita pakai fitness. Fitness ini simpelnya kayak tempat di mana model kita itu akan diuji. Oke, jadi di dalam fitness ini kita masukin kromosom X atau fitur-fitur itu, kemudian kita uji pakai modelnya ini, Kenneck-Gors. Habis itu nanti dia bakalan mengecek. Jadi buat yang nilainya 1 itu bakalan dipakai, kalau nilainya 0 itu akan dibuang, nggak kepakai. Jadi di sini tuh diuji kayak diseleksi lah, mana sih fitur-fitur yang beneran dipakai dan mana fitur-fitur yang nggak perlu dipakai dan dibuang aja. Gitu. Nah, kemudian di sini juga kita punya 12 sampai 15 gen, jadi ada 15 generasi, kemudian kita ujikan ya. Dari berbagai generasi itu kita lihat hasilnya. Jadi dari generasi pertama nih, mana sih model-model yang pintar itu. Nah, kalau udah pintar kita simpan, dan untuk model lain yang kurang pintar akan kita ubah sehingga di proses pengujian generasi berikutnya mereka itu bisa hasilnya jadi lebih baik lagi. Nah, jadi dari sini udah ketahuan ada 15 generasi, kemudian untuk generasi awal itu akurasinya 79%, dan generasi terakhir ini akurasinya 83%. Kalau kita lihat di generasi awal ini, model memiliki akurasi 79%. Itu berarti model belum bisa dibilang belum bisa menebak apakah pelanggan bakalan ngambil deposito atau enggak itu secara baik gitu. Pokoknya dia menebak atau memprediksinya itu masih kurang bagus. Kemudian di generasi ke-15 83% akurasinya. Jadi dia udah bisa memprediksi
secara lebih baik. Nah, kalau kita perhatikan dari generasi 11 sampai generasi 15, ini akurasinya itu sama. Jadi sekitar sama-sama nih dari generasi 10 sama 11 itu sama, kemudian generasi 12 sampai 15 itu sama. Nah, ini bisa kita sebut juga fenomena divergensi atau konvergensi ya. Saya lupa. Divergensi sih mungkin. Jadi antara dua itu saya lupa konvergensi atau divergensi. Intinya maksudnya itu di sini berarti tandanya model ini udah mencapai titik paling optimal dalam data. Itu. Titik optimal data. Nah, jadi kan di proses ini tadi saya sudah sebutkan di proses ini kita punya 16 fitur, kemudian kita akan seleksi. Jadi fitur mana yang tetap perlu kita pakai dan fitur mana yang bukan sebaiknya yang bisa kita buang. Nah, jadi setelah kita buang fitur-fitur yang nggak perlu dan tersisa fitur-fitur yang bisa dipakai, ternyata dengan fitur yang paling optimal, model ini juga bisa menghasilkan akurasi yang optimal juga, nilai 83%. Untuk lebih jelasnya, fitur-fitur apa aja yang dibuang dan yang dipakai atau tetap dipertahankan, kita bisa masuk ke bagian ini dia, pembuatan dan evaluasi model. Jadi di sini ada bisa ketahuan. Nih, kita kecilin dulu. Oke. Jadi dari 16 fitur ini yang terpilih yang tetap dipertahankan adalah nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fitur. Dari 16 fitur, 10 fiturnya itu kita tidak pakai dan 6 fiturnya kita tetap pertahankan. Jadi yang paling mempengaruhi pada model ini adalah outcome, kemudian duration, mount, day, contact, dan housing. Ternyata setelah itu di sini ada peningkatan akurasi per generasi. Ini adalah visualisasi dari yang ini, hasil genetik algorithm. Nah, di sini dikasih lihat, jadi di generasi ke-0 atau ke-0 sampai awal-awal ya, generasi awal itu akurasinya masih lumayan cukup rendah, jadi 79% sampai 81%. Kemudian di generasi yang akhir itu dia udah naik jadi lebih optimal sekitar 82%. Nah, di sini juga ada hasil evaluasi modelnya. Jadi di sini disebutin akurasinya itu 82%. Nah, maksudnya adalah misal nih dari 100 nasabah, model itu dapat menebak dengan benar sekitar 82 orang. Jadi nebak benar. Maksudnya tuh nebak, misal saya model, nah, kalian nasabah. Nah, saya tuh bisa nebak, oh kayaknya kamu ini akan bikin deposito deh. Nah, ternyata benar. Kalian bikin deposito. Kemudian di sini ada precision. Nah, precision ini ngebantu pihak bank agar lebih efisien gitu. Maksudnya gimana precision ini? Jadi maksudnya jadi misal nih model itu bisa langsung nebak, oh ini nasabah A udah pasti akan langganan deposito gitu. Nah, model itu bisa nebak 81% tingkat kebenaran bahwa nasabah A akan ngedaftar deposito. Jadi ini ngebantu pihak bank
biar nggak buang-buang waktu nelpon orang yang belum pasti akan deposito. Jadi dia bisa ngasih tahu. Jadi nasabah A, B, C, D kemungkinan besar akan bilang iya buat ngajuin deposito. Jadi kamu mending ya nelpon nasabah A, B, C, D aja gitu. Gak usah nelpon yang lain. Nah, itu masuk ke precision dan precisionnya itu 81%. Kemudian ada recall. Recall ini sejumlah 83%. Artinya itu daya tangkap modelnya ya. Jadi dari sekian banyaknya nasabah, misal kita punya 100 nasabah nih, model itu bisa ngedeteksi sekitar 83 orang dari 100 nasabah ini. Deteksi buat diprediksi begitu. Kemudian ada F1 score. F1 score ini merupakan rata-rata dari akurasi, precision, sama recall. Kalau di sini kan 82%, berarti artinya model ini bisa mengevaluasi dengan baik dan seimbang. Jadi antara precision sama recall itu seimbang. Dia bisa melakukan dia bisa dia bisa mendeteksi nasabah-nasabahnya dengan baik. Dia juga bisa melakukan precision ke nasabah itu dengan baik juga. Jadi sama-sama seimbang, gak berat sebelah. Kemudian nih ada kesimpulannya nih, genetic algorithm berhasil mereduksi fitur menjadi 6 fitur utama, yaitu housing, kontak, day, mount, duration, dan outcome. Di sini saya mau sedikit jelasin kenapa 6 fitur ini yang dipertahankan. Jadi bukan mungkin ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi housing, jangan deh, dari sisi duration aja. Duration ini lama si nasabah sama pihak bank itu telepon-teleponan. Jadi semakin lama mereka teleponan, semakin besar peluang nasabah itu peluang nasabah jawab yes buat deposito. Kenapa? Karena semakin lama ditelepon, dirayu-rayu, terus percakapannya juga udah makin kesana sini, nasabah udah dapat lebih banyak info dari pihak bank gitu. Jadi kalau udah dapat banyak info, udah dirayu-rayu, biasanya tuh nasabah-nasabah ini jadi terlena gitu. Jadi udah deh aku buka deposito di bank kalian. Nah, itu salah satu faktor dari duration. Kemudian ada day sama amount. Jadi ini juga mempengaruhi. Misal pihak banknya itu nelponnya pas baru gajian. Tuh. Jadi masih megang duit nih, bisa nih bikin apa atau buka deposito. Tapi kalau misalnya teleponnya di akhir bulan, udah nggak punya duit, itu kan ya gimana apa yang mau buka deposito, duitnya dari mana? Begitu. Jadi 6 fitur inilah yang dipertahankan. Sisanya itu bukan berarti nggak penting, penting juga. Tapi ternyata setelah dilakuin genetic algorithm, pakai genetic algorithm, ternyata dengan 6 fitur aja model udah bisa ngeprediksi dengan baik kok, nggak perlu sampai 16. Iya, biarin lebih efisien, ya udah. Nah, selanjutnya ada visualisasi. Di sini kita ada history, terus ada marker S buat nunjukin S ini artinya square. Jadi square. Jadi titik-titik ini bukan titik tapi kotak karena square. Kemudian ada colornya blue dan line style-nya itu garis-garis. Kemudian, nah ini seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi semakin naik generasinya, semakin tinggi juga akurasinya. Jadi di sini
yang paling berpengaruh menurut dia itu HD forcing, kontak, dan lain-lain. Intinya berdasarkan grafik ini kita bisa tahu kalau bahwasannya dengan 6 fitur model bisa mencapai akurasi yang baik dan optimal yang bisa menebak atau memprediksi secara baik begitu. Kemudian kalau kita balik lagi ke sebelumnya ke awal, ini saya pakai dataset yang saya jadiin buat tugas 1. Jadi saya datasetnya sama, cuman di sini kenapa saya tetap memilih dataset ini? Karena saya ingin melakukan pengujian yang berkelanjutan. Jadi sebelumnya kan di tugas 1 saya menggunakan decision tree untuk melakukan pemodelan atau perhitungan algoritma secara menyeluruh, lebih fokus ke pemetaan data. Nah, saya pakai data ini lagi untuk membandingkan ya. Jadi gimana sih data ini kalau diuji pakai decision tree dan diuji pakai generatif algorithm dan KNN gitu. Kalau yang di decision tree saya berfokus ke pemetaan data. Kalau di sini saya fokusnya itu lebih ke pengoptimalisasian data. Jadi pengoptimalisasiannya itu saya pakai generatif algorithm. Kemudian untuk klasifikasinya saya pakai KNN. Nah, kenapa sih saya pakai metode KNN? Ya harusnya ini saya jelasin dari awal, tapi baru ingat sekarang. Jadi KNN ini saya pakai karena prinsip bekerjanya yang klasifikasi berdasarkan tetangga yang berdekatan gitu, data yang berdekatan jaraknya. Istilahnya nih kalau kita punya rumah, kemudian kita punya tetangga, kita bisa tahu tetangga rumah kita itu orangnya baik atau enggak berdasarkan tetangga 5 rumah terdekat sama tetangga ini. Jadi kalau 5 orang di sekitar tetangga ini baik, berarti tetangga ini juga saya bisa simpulkan baik juga karena mereka berdekatan atau satu circle sama orang-orang yang baik. Nah, itu analoginya untuk algoritma atau metode KNN ini. Kalau di kasus bank marketing ini, misal nih kita punya nasabah A. Nah, nasabah A ini ternyata dekat sama nasabah B, C sama D. Nah, tapi kita tahu nih, nasabah B, C sama D ini langganan deposito atau buka deposito. Nah, karena mereka berdekatan, jadi model ini bakalan ngeprediksi metode KNN ini bakalan nebak atau ngasih tahu kalau nasabah A ini juga dia bakalan buka deposito karena circle-nya dia nih BCD ini juga buka deposito gitu. Alasannya itu sih karena algoritma KNN ini mengklasifikasi berdasarkan data dengan jarak yang terdekat, tapi dia juga punya kelemahan. Jadi kalau terlalu banyak fitur, dia jadi sulit untuk mengklasifikasinya. Makanya itu kita pakai genetic algorithm buat melakukan reduksi fitur mungkin ya bahasanya. Begitu. Saya rasa sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.